Ya, kembali lagi dengan materi hari ini yaitu mengenai Pancasila. Ya, kalau yang pertama tadi adalah mengenai teks Pancasila, ya, kalau sekarang adalah mengenai lambang Pancasila. Ya, antara teks dan lambang ternyata itu tidak secara bersamaan. Dan selisihnya juga cukup lama. Kenapa? Ya, seperti menggambar itu kan juga tidak mudah ya. Berarti harus ada arti yang terkandung di dalamnya. Nah, mengenai lambang di sini ya, di sini ada tanggal 10 Januari tahun 50 ya. Kira-kira ada yang tahu ada acara apa? Ya. Kalau tanggal 8 Februari tahun 50 ada apa? Kalau tanggal 11 Februari ada apa? Ya, kalau tanggal 15 Februari ada apa? Nah, ini adalah tanggal-tanggal yang terkait dengan terlahirnya lambang dari Pancasila, yaitu burung Garuda. Nah, ini diawali dari kegiatan yang diadakan oleh PLN, yaitu Panitia Lencana Negara, itu mengadakan sayembara. Nah, sayembaranya adalah tentang lambang dasar negara, yaitu Pancasila. Ya, lambang apa yang sesuai dengan Pancasila, teks Pancasila yang sudah terumuskan di kemerdekaan yang sebelumnya. Nah, tanggal 10 Januari tahun 50 lomba sayembaranya dimulai, diikuti dari Sabang sampai Merauke. Kemudian setelah acara dimulai, kemudian peserta menyiapkan alat-alatnya, kemudian mulai mendesain, kemudian waktu sudah cukup, kemudian dikumpulkan pada panitia. Nah, dari hasil penjurian di sini oleh panitia diambil hanya 2 saja sebagai finalisnya. Ya, ternyata yang masuk ke ke babak berikutnya adalah desain dari Muhammad Yamin dan juga dari Sultan Hamid. Nah, 2 orang ini yang desainnya dianggap oleh panitia bisa mewakili teks Pancasila. Nah, ini adalah desain dari kedua finalis, dari Muhammad Yamin yang atas, kemudian dari Sultan Hamid itu yang bawah. Nah, setelah ada 2 finalis, kemudian diajukan ke pemerintah dan DPR, didiskusikan. Nah, dari 2 desain ini mana yang paling sesuai dengan Pancasila, teks Pancasila? Nah, kemudian merumuskan, kemudian baru dari 2 desain tadi yang diterima adalah dari desainnya Sultan Hamid. Ya, sudah mengalahkan dari desainnya Muhammad Yamin, yaitu desain pertama kali dari Pancasila. Ya, ada yang tahu Sultan Hamid itu wajahnya seperti apa? Ya. Coba. Ya, Sultan Hamid adalah seperti ini. Nah, ini adalah Sultan Hamid. Beliau adalah keturunan dari Kalimantan, ya, dari Sultan Kalimantan yang di Kalimantan mengikuti aku sayembara. Nah, setelah dipilih sebagai pemenangnya, lambang tadi tidak langsung digunakan dalam Pancasila,
karena harus adanya revisi-revisi seperti itu. Nah, revisinya dengan revisinya dengan melakukan dialog secara intensif. Ya, mohon maaf tadi ada iklan sebentar. Ya, melakukan dialog intensif pastinya adalah dengan presiden, yaitu Insinyur Soekarno, kemudian dengan Muhammad Hatta, dan juga dengan pemerintah yang lainnya. Tapi yang utama adalah dengan Insinyur Soekarno sebagai yang mencetuskan Pancasila. Nah, setelah melakukan dialog secara intensif, nah, dan gambar direvisi, kemudian jadilah gambar yang kedua setelah hasil diskusi tadi. Nah, setelah ada masukan-masukan, kemudian direvisi, nah, disampaikan kepada Pak Karno lagi, apakah desain ini sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian diteliti lagi. Kemudian ada dialog intensif lagi, sekarang adalah lebih khusus pada pita yang ada dalam lambang tadi. Dan pitanya ditambahkan, itu kan belum ada pita, kemudian ada tulisan yang di desain kedua. Nah, bagaimana kalau tulisannya itu dimasukkan dalam pita, dalam sebuah tulisan gitu ya. Nah, kemudian Sultan Hamid menyetujui dari usulan dari Insinyur Soekarno tadi, sehingga pada tanggal 8 Februari 50 Sultan Hamid sudah selesai dalam merevisinya. Nah, itu adalah hasil revisi, menambahkan pita yang ada dalam lambang Pancasila. Ya, desain ini yang diterima oleh Insinyur Soekarno dan siap untuk disampaikan dalam sidang kabinetnya pada tanggal 11 Februari. Ya, nanti selain agenda lain, nanti ada agenda untuk menyampaikan lambang yang sudah terbentuk. Ya, pada sidang kabinet RIS yang kali ini pada tanggal 13 Februari, nah, setelah agenda lain terselesaikan, tibalah waktunya pada agenda tentang lambang negara. Ya, dari anggota-anggota tadi, anggota yang ikut sidang, ada yang memberikan masukan-masukan. Ya, kalau awalnya tadi hanya berdialog dengan Bung Karno, tapi selanjutnya mereka berdialog dengan para anggota sidang. Nah, yang paling menonjol adalah pendapatnya dari Partai Masyumi. Ya, mereka beranggapan bahwa lambang di situ adalah seperti burung, akan tapi kepalanya seperti kepala manusia. Nah, sehingga kan bisa dikatakan seperti seperti siluman gitu ya. Nah, untuk membenahinya, bagaimana kalau kepala itu diubah menjadi kepala burung, sehingga pas dengan adanya sayap seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi pendapat dari Insinyur Soekarno, ternyata masih ada masukan-masukan lagi untuk menyempurnakan desain lambang Pancasila. Nah, yang pertama adalah mengenai tangan ya, karena tadi ada pendapat Masyumi yang mengganti kepala manusia dengan kepala burung. Nah, Soekarno juga seperti itu. Tangannya itu seperti tangan manusia, dihilangkan saja, seolah-olah tangannya ada di dalam perisai, sehingga tidak terlihat. Dan juga nanti bisa menganggap bahwa lambang tersebut adalah benar-benar seekor burung. Nah, kalau burung nanti ada tangannya juga kan aneh. Makanya tangannya dihilangkan saja atau diibaratkan dimasukkan dalam perisai sehingga tidak terlihat. Kemudian cara mencekram pitanya juga diperbaiki. Yang awalnya jempolnya yang ada di depan, kemudian itu kan kurang jantan gitu ya. Berarti nanti
diganti seperti ini. Berarti cakarnya dihadapkan yang ke depan. Nah, itu pendapat dari Insinyur Soekarno. Nah, kemudian masukan-masukan sudah diterima, dan selanjutnya Sultan Hamid merevisi atau mendesain ulang desain Pancasilanya. Nah, setelah selesai pada tanggal 15 Februari tahun 50, akhirnya terciptalah lambang Pancasila hingga sampai sekarang ini. Yaitu adalah dari proses desain lambang Pancasila, sehingga tidak langsung jadi, tapi ada proses-prosesnya sendiri, sehingga nanti kalau diproyeksikan dalam kehidupan kita, berarti kita tidak boleh beranggapan bahwa semuanya langsung yang instan langsung jadi, tapi ada tahapan-tahapannya, sehingga nanti di akhir nanti tercipta sesuatu yang lebih sempurna seperti itu. Nah, itu adalah sejarah mengenai lambang Pancasila. Nah, gimana? Berarti sekarang kalian sudah tahu mengenai sejarah lambang Pancasila. Nah, untuk pertemuan kali ini tugasnya adalah, karena tadi materinya mengenai desain lambang, maka ini tugasnya adalah juga mengenai desain. Ya, desainlah suatu lambang yang mencerminkan ciri khas dari kelas atau kelompok kalian. Desainlah suatu lambang yang mencerminkan ciri khas atau kelompok kalian. Ya, tugas ini adalah tugas kelompok, nanti dikumpulkan dalam bentuk format image, ya, bisa JPEG atau PNG atau yang lain. Yang penting dalam bentuk format gambar. Ya, nanti bisa dikumpulkan dalam link yang sudah disediakan. Ya, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan terkait materi mengenai teks Pancasila dan lambang Pancasila, bisa disampaikan di grup. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.